Kemudian Pak, kita melakukan angka terus meningkat, petugas medis banyak yang positif. Kemudian Pak Dr. Safrizal sebagai Ketua ID mungkin memberi sedikit pendapat atau saran, apa sih yang harus kita lakukan, kita bisa apa, kemudian kita bisa apa nih, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, dan kemudian apa yang harus dilakukan oleh dokter. Saya merasa pertama pemerintah ya, kita juga sudah usulkan beberapa saat yang lalu dari ID, pemerintah harus membuat pembatasan. Apalah pembatasannya, kita tidak tahu apa pembatasannya. Yang penting harus banyak orang dibatasi. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti ini, ketika kita tidak melakukan pembatasan, saya khawatir penyebarannya akan tidak bisa dikendalikan. Ya, yang pertama. Kenapa kita harus mengendalikan penyebaran? Kita tidak bisa menghentikan, tapi bisa kendalikan. Kenapa? Karena kapasitas pelayanan kesehatan kita terbatas. Kalau fasilitas kesehatan kita bisa menampung katakanlah 2 juta penduduk Aceh, silakan saja, bebas-bebas saja. Toh sakit gampang tinggal dimasukin gitu. Tapi karena ini terbatas, ya makanya kemudian harus dilakukan pembatasan juga supaya yang sakit tidak terlalu banyak. Itu pertama pada pemerintah. Bentuknya apa? Bisa jadi buat lagi jam malam, bisa lagi sesaja kita minta PSBB. PSBB kan bukan lockdown ya. PSBB bukan menghentikan, boleh masih bergerak tetapi dibatasi. Work from home, sekarang kan tidak work from home, kerjanya malah lebih keras. Ya kan, ini kan sudah tidak sesuai sebenarnya dengan prinsip-prinsipnya. Walaupun mungkin secara nasional ide-ide ini sudah tidak masuk akal karena mereka sudah melakukan, kita kan belum pernah. Nah, ini yang pertama kepada pemerintah, di samping sudah mulai harus menyiapkan tenaga medis tambahan, menyiapkan obat-obatan, meningkatkan kemampuan periksa kita. Kemampuan periksa kita masih sangat kurang, dan meningkatkan jumlah yang harus diperiksa supaya kita punya gambaran yang jelas. Itu kepada pemerintah. Kepada masyarakat, tidak perlu kita mendengar hoak yang tidak bertanggung jawab. Ketika otoritas mengatakan kita harus begini, otoritas kita itu kan bisa dianggap sebagai pemimpin. Pemimpin itu kan harus kita ikuti. Kalau banyak kali komando malah susah. Ini harus kita ikuti pemimpin kita. Mari kita bersama-sama mengikuti arahan dari pemimpin untuk menyelamatkan kita semua. Protokolnya cuma gampang. Jauhkan physical distancing, jangan bersosialisasi terlalu banyak, pakai masker, cuci tangan, dan doa. Khusus saja kita juga doa yang perbanyak doa. Ini saja, tidak terlalu susah sebenarnya mengikuti ini, tetapi ini pun susah dilaksanakan oleh masyarakat. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat, kita salahkan kita sendiri kenapa ini belum tersosialisasi dengan bagus. Kepada medis, kita juga minta semakin kesininya, karena semakin banyak yang kena, maka medis juga harus berusaha sekuat tenaga memproteksi diri, jaga kesehatan, tingkatkan imunitas, dan kemudian disiplin dalam memakai APD sehingga menghindari atau meminimalisir kita kemudian terjangkit COVID. Karena tenaga medis ini adalah barisan terdepan, garda yang barangkali mungkin benteng pertahanan yang harus bisa bertahan. Kalau mereka jebol, selesai kita sudah. Aset paling penting saat ini. Yang paling penting sebenarnya jangan sakit. Tapi kalau sakit karena dan sudah banyak pasiennya, kita inilah benteng terakhirnya. Kalau benteng terakhirnya jebol, ya sudah jebol semua. Seperti kondisi saat ini, ketika ada 50-an yang positif, tentu pelayanan terganggu ya. Pasti terbukti beberapa kabupaten kan bahkan sudah ada yang menutup sementara pelayanan kesehatannya. Ini kan kasihan pasien-pasien yang non-COVID, yang butuh obat, yang butuh ketemu dokter, yang jumlahnya bahkan lebih banyak dari pasien-pasien COVID, saat ini kebingungan, kan kasihan. Jadi inilah kenapa bisa-bisa kalau ini tidak kita manage dengan baik, ya medis akan berduka. Kalau medis berduka, semua masyarakat akan berduka. Berarti harus, yang paling utama itu medis itu harus kuat membentengi ya. Pertama dari perlindungan dari pemerintah, kemudian diri sendiri juga harus melindungi diri dan juga dari sistem pemerintahan juga. Kalau kita berbicara tadi, berarti Pak Safrizal mungkin masih memungkinkan berarti untuk diberlakukan lagi jam malam atau PSBB dengan kondisi Aceh saat ini. Apapun bentuknya, saya pikir pembatasan masih sangat relevan tuh. Apapun bentuknya. Ya, pembatasan ya, apapun. Pembatasan ya, perbatasan ditutup, kemudian warung diberikan jam operasional karena ekonomi juga harus jalan kan. Apapun
harus kita inikan, dan kemudian sosialisasi ke masyarakat, bukan hanya sosialisasi, bahkan kalau perlu dengan semacam denda dan segala macam yang tidak patuh, itu harus kita lakukan. Karena kalau tidak, masyarakat kita hari ini ada 103 pasien. Kalau kita pergi jalan keluar, masyarakat tetap ketawa-ketawa. Saya lihat di mana-mana rame. Bahkan malam hari raya saya lihat ada komunitas-komunitas duduk di jembatan ini, jembatan itu, seperti abai sekali dengan angka-angka tersebut. Bahkan kalau kita lihat media sosial, bahasanya kadang-kadang membuat kita tuh sedih ya. Medis terutama yang dikatakan ini hanya mencari duit segala macam. Saya bilang penghasilan dokter kalau di Aceh ini turun sampai 70% daripada normalnya. Cari uang apa gitu loh. Dokter-dokter yang itu tidak bisa buka praktek kebanyakan. Bukan hanya itu, bahkan di beberapa rumah sakit artinya kan jumlah pasien datang, praktek sudah dibatasi karena juga kita tidak mau terkena kan, dan kemudian orang-orang juga sudah takut ke rumah sakit. Semua secara keseluruhan bisa katakan mohon maaf, bukan kita tidak pedulikan penurunan itu, tapi bisa sampai seperti itu. Bahkan medis yang dikatakan akan dapat bonus sebagian besar belum, kalau di Aceh belum. Kondisinya memang sudah sangat genting ya, memang harus kalau fakta di lapangan itu sangat miris kita lihat ya. Tidak sesuai, angka melonjak dengan kondisi. Kalau judul hari ini juga Pak Safrizal menulis opini di Serambi Indonesia, judulnya apa? Masyarakat bersuka, medis berduka. Ya, jadi itu gambarannya bahwa sama ini emang ada pandangan yang cukup drastis bagaimana kondisi di rumah sakit dan kondisi di luar rumah sakit. Jadi ada orang-orang justru berhuru-hara berhura-hura di warung kopi yang ini, sedangkan di sini orang ada sebagian memang pasien harus diisolasi mungkin. Jadi dalam pembicaraan kita tadi dari awal dengan sampai akhir dengan Pak Ketua ID, bahwa yang pertama adalah yang harus dipahami oleh masyarakat, ketika masyarakat itu masuk pertama kali rumah sakit, memang sekarang kondisinya berbeda. Jadi tidak perlu merasa risih atau merasa dicurigai ya. Jadi memang harus ada proses penapisan yang ketat. Ini tujuannya apa? Memang untuk menyaring bahwa ada pasien yang harus diarahkan ini menjurus ke COVID, ini aman. Jadi itu mungkin supaya ke depan, karena selama ini mungkin banyak penularan Pak di ruang rawat inap ya sebelumnya. Itulah yang terjadi. Jadi tidak ada pasien yang berpotensi COVID masuk ke ruang rawat inap untuk menyelamatkan semuanya ya. Kita kan tidak mau ada 20 orang padahal aman, masuk satu orang terjangkit habis 20 orang ya. Ya itulah yang oke lah kalau yang ruangan sendiri. Kalau yang rawat di bangsal tentu lebih bahaya. Kemudian kemudian juga soal masyarakat. Masyarakat mungkin selama ini yang paling heboh dibahas di Aceh, bahwa masyarakat itu tidak percaya COVID. Ya, bagaimana tidak percaya? Artinya pasien itu selalu ada dan yang meninggal itu ada. Meninggal itu kan tidak bisa direkayasa meninggalkan COVID. Satu lagi, logikanya kita, negara-negara ini hampir kolab ya gara-gara COVID. Bahkan medis pun kena gitu. Medis pun kena. Kan tidak mungkin sebuah negara itu kolabnya hanya gara-gara sesuatu yang tidak ada, yang tidak pernah ada. Jadi itu yang mustahil. Jadi begitu. Jadi juga ada saran jadi untuk masyarakat juga harus banyak membatasi ya aktivitas di tengah semakin meningkatnya angka ini. Kita nggak tahu nih sampai berapa hari ke depan. Oke, ini mungkin sudah akhir mungkin dari podcast kita. Mungkin kita langsung aja ke Pak Safrizal. Mungkin ada closing statement Pak tentang kondisi saat ini, mungkin apa yang mau disampaikan? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa COVID ini tanggung jawab semua, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab medis, bukan hanya tanggung jawab petugas kesehatan dan orang-orang tertentu, tapi tanggung jawab kita semua. Jadi masyarakat juga ada di dalamnya, sehingga kalau kita ingin secepatnya keluar dari pandemi ini untuk Aceh, maka semuanya harus bekerja sama, pemerintah, kemudian petugas medis, masyarakat lain, bahkan sampai ke kelompok masyarakat yang paling bawah, semuanya harus mau berpartisipasi, sehingga mudah-mudahan kita bisa aman dan segera keluar dari pandemi yang
saat ini mengurung kita bukan hanya di Aceh tapi di seluruh Indonesia. Barangkali demikian. Ya, demikian mungkin dari Pak Sabrijal, Syedar Alun, itu bincang kita hari ini di Serambi Podcast tentang kondisi kesehatan COVID kita hari ini, terutama tenaga medis yang banyak selaku garda terdepan banyak terjangkit. Jadi sering berakhirnya waktu kita, juga pamit. Kita akan bertemu lagi di Serambi Podcast selanjutnya. Mudah-mudahan kita dapat terus menjaga diri dan lingkungan kita dan keluarga kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.